Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih kami sajikan soal dan pembahasan untuk tes wawasan kebangsaan materi nasionalisme. Karena di sini untuk nasionalisme itu materinya cukup banyak, jadi mungkin nanti akan kita bagi lagi ke part-part berikutnya. Oke, lanjut. Tantangan utama bagi masa depan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus modernisasi dalam globalisasi adalah A. Mempertahankan berbagai sistem ekonomi global dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Memadukan berbagai kebijakan yang telah disepakati dunia internasional. C. Mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. D. Menseleksi setiap pengaruh dari luar. E. Mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawaban yang tepat adalah C. Mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Kita lihat pembahasannya. Mengingat pengaruh globalisasi sangat kuat di zaman ini, maka kita sebagai bangsa yang mempunyai jati diri dan kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain harus tetap memelihara jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan pedoman jati diri kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 2, salah satu unsur yang utama dari kepribadian bangsa Indonesia adalah A. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Bersikap ramah kepada bangsa lain. C. Selalu sabar dalam melakukan perjuangan. D. Pantang menyerah kepada semua lawan. E. Bekerja pamrih untuk kepentingan bangsa. Jawaban yang tepat adalah A. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat pembahasannya. Salah satu butir sila pertama Pancasila ialah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia yang religius. Nomor 3, tindakan pemerintah Jepang yang secara tidak langsung memperkuat ikatan persatuan seperti yang dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda adalah A. Diperkenalkannya sistem tonaribuni. B. Pendirian lembaga Kemi Bintang Sidoso. C. Diizinkannya pengibaran bendera merah putih. D. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. E. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara meluas. Jawaban yang tepat adalah E. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara meluas. Kita lihat pembahasannya. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Jepang berupaya mendapat dukungan untuk memenangkan Perang Pasifik dengan memperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat Indonesia. Oke, nomor 4. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum. B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jawaban yang tepat adalah D. Yaitu perselisihan ideologi, politik, dan moral. Kita lihat pembahasannya. Perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Lanjut soal tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara. C. Mencapai kesadaran hukum. D. Mewujudkan sikap skeptik terhadap pemerintah. E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan. Jawaban yang tepat adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Kita lihat pembahasannya. Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan, menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Nomor 6. Bentuk nasionalisme, salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah A. Pemerintah. B. Rakyat atau sipil. C. Aparatur negara. D. Lembaga negara. E. Pendidikan. Jawaban yang tepat adalah B. Rakyat atau sipil. Kita lihat pembahasannya.
Bentuk nasionalisme kewarganegaraan yang dikenal dengan nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme sipil. Subjeknya adalah rakyat sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang memiliki kebenaran politik dari, oleh, dan untuk rakyatnya dalam kearifan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 7, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Jawaban yang tepat adalah C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Kita lihat pembahasannya. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebagai perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Nomor 8. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah C3. Kita lihat pembahasannya. Semangat nasionalisme Indonesia tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Soal nomor 9. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa. B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. D. Adanya gejala sosiopolitik yang berkembang. E. Mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Jawaban yang tepat adalah D. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. Pembahasannya, hakikat nasionalisme dapat mengalami perubahan makna dan hakikat yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi. Paradigma ruang dan waktu dalam suatu wilayah mempengaruhi pencapaian terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui jiwa dan sikap nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi negara. Sasaran pertama ekspedisi Portugis adalah Malaka. Ia tiba di Malaka pada awal Juli 1511. Lanjut, pada 10 Agustus 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Sejak saat itu, bangsa Portugis menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Hal inilah yang membuat Nusantara mulai dikenal oleh bangsa lain di Eropa. Setelah Portugis, akhirnya bangsa Belanda sampai ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Nusantara terjadi karena A. Hasil dari suatu penjelajahan yang tidak disengaja. B. Kekuasaan Portugis di Nusantara melemah. C. Bantuan informasi dari Portugis. D. Informasi dari kartografer dan penjelajah Belanda. E. Hasil ekspedisi pertama dari pelaut Cornelis de Houtman. Jawaban yang tepat adalah E. Hasil ekspedisi pertama dari pelaut Cornelis de Houtman. Kita lihat pembahasannya. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di perairan Banten. Lalu kembali lagi pada 14 Agustus 1597 membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada kolonialisme di Nusantara.